Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayuning Tias Putri, mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik penulisan jurnal. Nah, pada penulisan jurnal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama yaitu judul. Judul, pada bagian judul jurnal akan ditulis judul jurnal atau judul penelitian yang akan diteliti. Kemudian nama penulis. Nama penulis bisa lebih dari satu, yaitu nama penulis akan ditulis atas dan baris kedua. Setelah nama penulis akan dilanjutkan pada alamat instansi lengkap beserta email penulis. Jadi, di sini judul pada jurnal itu sangat diperlukan dengan antara judul penelitian, nama penulis, serta alamat instansi dan email penulis agar identitas dapat diketahui. Setelah penelitian jurnal pada judul sudah lengkap, kemudian langkah selanjutnya yaitu menulis abstrak jurnal yang akan diteliti. Pada penulisan abstrak jurnal harus dituliskan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada penulisan abstrak ini dibatasi maksimal 250 kata. Untuk itu, pada penulisan abstrak perlu diperhatikan yaitu dalam abstrak terdiri dari satu paragraf, memuat tujuan, metode penelitian yang digunakan, hasil, dan maksimum kata kunci pada jurnal atau penelitian yang akan diteliti. Kemudian setelah penulisan abstrak selesai, maka berikutnya akan ditulis pendahuluan. Pendahuluan di sini memuat latar belakang. Latar belakang yang dimaksudkan dalam penelitian jurnal ini yaitu harus ringkas, padat, dan tujuan harus jelas. Dan pada pendahuluan bukan dukungan teori melainkan penelitian sejenis yang sudah dilakukan dapat dinyatakan. Kemudian setelah pendahuluan selesai ditulis, langkah selanjutnya yaitu membuat metode penelitian. Pada tahap metode penelitian di sini yaitu terkandung prosedur dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, prosedur dan tekniknya akan berbeda. Oleh sebab itu, metode penelitian ini harus jelas dan tepat sasarannya. Kemudian kalau tidak berbeda, berarti penelitian ini hanya mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tapi bukan berarti harus berbeda semuanya. Untuk penelitian sosial misalnya, populasi penelitian mungkin saja sama, tapi teknik samplingnya berbeda. Teknik pengumpulan datanya berbeda, analisis datanya berbeda. Kemudian mohon diuraikan dengan jelas, bukan hanya mengopi dari penelitian lain. Kalau mau disertakan penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam kategori penelitian yang mana, mohon diperhatikan dengan baik. Jangan asal mengopi. Bagian ini bisa dibagi menjadi beberapa subbab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya. Nah, untuk itu metode ini sangat diperlukan dalam penulisan jurnal. Kemudian masuk ke langkah pembahasan. Pembahasan di sini merupakan bagian ini memuat data dalam bentuk ringkas, analisis data dan interpretasi terhadap hasil penelitian. Pembahasan yang dilakukan dengan mengaitkan studi empiris atau teori untuk interpretasi. Jadi dilihat dari proporsi tulisan, bagian ini harusnya mengambil proporsi terbanyak, bisa mencapai 50% atau lebih. Bagian ini bisa dibagi menjadi beberapa subbab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya. Kemudian setelah pembahasan penelitian sudah diterapkan, sudah ditulis, masuk kepada tahap penutup.
Nah, pada bagian penutup ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat dibuat dalam subbab bagian yang terpisah. Kesimpulan menjawab tujuan, bukan mengulang teori. Berarti menyatakan hasil penelitian secara ringkas, tapi bukan ringkasan pembahasan. Nah, saran merupakan penelitian lanjutan yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya guna. Kemudian penelitian ini tentunya tidak selalu berdaya guna bagi masyarakat dalam satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian penelitian yang berkelanjutan. Nah, pada bagian penutup ini disarankan untuk apakah ada penelitian selanjutnya atau tidak. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka ini sangat diperlukan pada penulisan jurnal. Daftar pustaka itu harus memuat referensi yang benar-benar dirujuk sebagai teori maupun data yang akan dimasukkan pada penelitian. Kemudian menurut abjad. Yang ketiga, tidak dikelompokkan. Yang terakhir, sistematika. Nah, di sini sistematika yaitu sistematika daftar pustaka itu terdiri dari macam sistematika jurnal, buku, skripsi, tesis atau disertasi, artikel internet, artikel koran maupun majalah. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, sistematika daftar pustaka penulisan buku yaitu nama penulis, ya. Kemudian kata terakhir yang terlebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya, tahun publikasi, judul buku, penerbit, serta kota. Kemudian sistematika penulisan jurnal, yaitu nama penulis, kata terakhir terlebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya. Kemudian titik, tahun publikasi, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor, penerbit, serta kota. Kemudian sistematika penulisan untuk skripsi atau tesis atau disertasi, penulisannya nama penulis, tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, penerbit, serta kota. Kemudian untuk penulisan sistematika artikel dari internet, yaitu nama penulis, tanggal bulan, dan tahun waktu saat mengakses artikel, kemudian judul tulisan, serta alamat situs. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan untuk artikel dalam koran maupun majalah, nama penulis, tanggal, bulan, dan tahun publikasi, judul tulisan, serta nama koran, penerbit, kota. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan teknik penulisan jurnal. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.